Orang yang melihat wajah-wajah anaknya dengan rasa senang, bersyukur, itu bagaikan melihat wajahnya Nabi. Sebagaimana hadis an-nadharu ila wajhil auladi bi syukrin kan nadhari ila wajhi nabiyhi. Tanbihul Qaul Shahifah 51. An-nadharu utawi ningali ila wajhil auladi ing atase wajahe pira-pira anak bisyukrin kelawan rasa syukur iku kan nadhari kaya ningali ila wajhi nabiyhi maring wajahe nabi. Jadi melihat anak-anak kita sendiri dengan senang hati, berceria, bersemangat, bersyukur, sangat senang kasih sayang kepada mereka-mereka, dan sebagai orang tua mendoakan kepada anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang berguna bagi nusa dan bangsa agama, karena mereka adalah merupakan generasi penerus bangsa, generasi penerus agama. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah, langkah-langkahnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang tua yang mempunyai anak yang soleh adalah merupakan orang tua yang beruntung, termasuk bagian idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasatin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih awalatin sholihin yad'una. Jadi idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasatin. Jadi semuanya akan putus kecuali kalau memang mempunyai sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, termasuk anak-anak yang mendoakan, yakni anak-anak yang soleh-solehah. Anak-anak yang soleh-solehah itu yang bagaimana? Adalah anak-anak yang patuh taat kepada agama, patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi kalau memang anak-anak soleh-solehah itu mendoakan kepada orang tuanya, paling tidak sudah mengalir setiap saat minimal 5 kali sehari semalam setelah mereka menjalankan sembahyang. Belum doa yang lain, belum kiriman yang lain yang ditujukan kepada orang tua. Ini beruntunglah orang tua yang mempunyai anak soleh-solehah, juga mempunyai ilmu yang diberikan pada orang lain. Sudah tentu waktu memberikan atau mengajar atau mentransfer ilmunya pada orang lain dengan secara atau semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhlas, bukan karena pamrih, bukan karena sesuatu. Kalau kita mengajarkan atau mentransferkan ilmu pada orang lain tapi tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, juga lain nilainya, mendapatkannya lain. Kalau kita semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, yang lain juga akan mengikuti. Allah akan meridhoi, yang lain akan mengikuti semuanya. Ini kalau orang yang punya ilmu. Yang punya sedekah jariyah juga demikian. Sedekah jariyah menurut saya itu yang paling baik, sedekah tanah atau mewakafkan tanah atau ilmu pengetahuan daripada yang lain.
semuanya juga baik. Mengapa? Misalkan ada orang mewakafkan atau jariah tanah 1 meter atau 1 senti misalkan. Menurut saya itu lebih berharga daripada orang yang jariah 100 juta dibelikan pada material misalkan kayu atau paku. Usia atau umurnya paku kayu berapa tahun. Tapi kalau tanah sepanjang masa, kalau tanah ini tidak ada habisnya, tidak ada henti-hentinya, kalau belum dunia dikukut atau kiamat, padahal hanya berapa senti, ini bandingannya. Ilmu juga demikian. Kalau ilmu, misalkan ilmu kita disalurkan pada orang lain 1 bab misalkan, dan mereka disalurkan pada orang lain karena mereka jadi guru murid-murid kita, dan waktu memberikan kita itu ikhlas semata-mata mencari ridho Allah, maka akan mengalir sepanjang masa. Sepanjang ilmu itu masih digunakan umat manusia, maka karena kita yang memberikan, ikut andil bagian dari pahala itu. Demikian juga kalau kita menanam yang tidak baik, juga akan mendapatkan madharat atau dosa yang akan dikerjakan mereka-mereka. Maka ketahuilah, pahala atau dosa di mana-mana saja berada, tinggal manusianya itu mau apa tidak. Bertemu saudara atau teman saja di mana saja berada, dengan rasa sumeh atau ajer, ceria, gembira, itu mendapatkan pahala sedekah. Membaca tasbih, membaca tahlil, kalimah thayyibah, itu sedekah semua. Membaca takbir, kan gitu disebutkan dalam hadis-hadis. Maka tinggal manusianya itu mau apa tidak. Dikejar-kejar atau disuruh maksimal misalkan, kalau memang tidak mendapatkan taufik hidayah ma'unahnya Allah, tidak mau. Kelihatannya mudah, tapi semuanya itu kalau tidak mendapatkan taufik hidayah dan ma'unahnya Allah, sulit dilakukan bagi manusia. Tapi kita semua jangan bosan-bosan berdakwah, amal ma'ruf nahi mungkar. Karena amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah merupakan sedekah juga. Kalau mereka mengikuti yang baik, kita semua yang menyuruh akan mendapatkan bagian pada pahala yang diperbuat mereka-mereka itu. Semoga langkah-langkah kita yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.